Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi Dwi Rahmawati, mahasiswi dari D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan promosi kesehatan tentang adaptasi new normal. Media yang saya pakai yaitu ada poster, leaflet, dan video edukasi. Untuk metode yang saya gunakan yaitu ada tanya jawab dan ceramah. Assalamualaikum. Silakan masuk. Ada apa? Perkenalkan, nama saya Indi Dwi Rahmawati, mahasiswi dari D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Tujuan saya ke sini ingin melakukan penyuluhan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan promosi kesehatan tentang adaptasi new normal. Adapun poin-poinnya yang nanti akan saya sampaikan, yang pertama yaitu pengertian dari new normal, yang kedua manfaat mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, ketiga pengertian dari COVID-19, keempat pencegahan penyebaran COVID-19, yang terakhir yaitu manfaat dari pencegahan penyebaran COVID-19. Saya mulai ya Bu. Ya. Di sini saya juga membawa leaflet, yang satu untuk Ibu. Ini nanti Ibu bisa baca. Ini isinya materi yang nanti saya akan sampaikan ya Bu. Ya. Baik, saya akan memulainya ya Bu. Perlu diketahui bahwa saat COVID-19 masuk di Indonesia ini, pemerintah menetapkan PSBB. Tetapi peraturan PSBB ini tidak ditetapkan selamanya karena berhubung ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Maka dengan pencabutan PSBB, pemerintah menyiapkan adaptasi tatanan kehidupan yang baru atau disebut juga dengan new normal. Di sini Ibu bisa lihat ada pengertian dari apa itu new normal ya Bu. New normal itu perubahan budaya masyarakat dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran virus corona. Jadi new normal itu kehidupan masyarakat yang baru untuk kembali beraktivitas, tetapi tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan di pandemi COVID-19. Misalnya seperti Ibu yang tadinya tidak memakai masker, sekarang diwajibkan pada saat pandemi COVID ini selalu memakai masker ya Bu. Iya. Oke Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan dari pengertian COVID-19 itu sendiri. Jadi COVID-19 ini tuh virus yang menyerang sistem pernapasan kita. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini dapat menyerang siapa saja tanpa mengenal usia, menyerang ibu hamil, anak-anak, bayi, dewasa, remaja. Jadi perlu diketahui COVID-19 ini membahayakan bagi kita semua ya Bu. Ya. Nah, gejala virus ini tuh seperti panas, batuk kering, sakit tenggorokan, hilangnya indera penciuman. Jika anggota keluarga Ibu mengalami gejala seperti yang saya sebutkan, segeralah untuk rumah sakit. Jika tidak ditangani segera, dapat menyebabkan kematian ya Bu. Ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Di sini bisa dilihat, di sini adalah pencegahan penyebaran COVID-19. Yang pertama ada mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dengan air bersih. Jadi kalau kita mencuci tangan jangan pakai air saja ya Bu, harus disertakan dengan sabun agar kuman-kuman yang ada di tangan kita itu bisa hilang juga. Misalnya Ibu menyentuh kotoran-kotoran hewan, sebaiknya Ibu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum Ibu menyentuh apapun ya Bu. Ya. Nah Ibu, ada manfaatnya ya kita mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dengan air bersih. Kita bisa terhindar dari penyakit yang ringan mau sampai yang serius, seperti kita terhindar dari penyakit iritasi mata, infeksi, diare, cacingan, gangguan sistem pernapasan seperti batuk, pilek, dan sesak nafas. Yang kedua ada social distancing ya Bu. Di saat pandemi ini pemerintah juga menerapkan
social distancing atau jaga jarak. Jadi saat ibu mengantri atau membeli sesuatu diharapkan untuk menjaga jarak minimal 1-2 meter. Karena kita juga nggak tahu ya Bu, orang yang di depan kita itu misalnya bersin terus menularkan droplet-droplet yang menyebabkan virus COVID-19. Yang ketiga ini membawa bekal dari rumah. Misalnya ada anggota keluarga ibu yang bekerja, hendaknya lebih baik membawa bekal dari rumah serta membawa peralatan alat makannya dari rumah agar tetap makanannya juga higienis dan alat makannya pun tidak dipakai secara bersamaan dengan orang lain. Yang keempat, hindari berjabat tangan. Jadi jika ibu bertemu dengan kerabat atau saudara, hendaknya jangan berjabat tangan ya Bu. Ibu bisa mengganti dengan 2 telungkup tangan seperti ini atau salam siku ya Bu. Yang kelima di sini, lakukan olahraga ringan. Di saat pandemi COVID-19 ini perlu kita juga melakukan olahraga ringan ya Bu. Di rumah kita bisa melakukan push up, sit up, dan jika ibu ingin berolahraga di luar rumah, ibu bisa tetap menggunakan masker ya Bu ya. Ya. Yang keenam, selalu membawa hand sanitizer. Jadi saat pandemi COVID-19 ini juga ibu harus membawa kemana-mana hand sanitizer ya Bu. Ya. Akan kita juga nggak tahu tempat untuk mencuci tangan itu ada atau tidaknya. Jadi kita bisa alternatifnya yaitu membawa hand sanitizer. Yang ketujuh di sini ada menutup pintu dengan siku. Jadi ibu kalau menutup dan membuka pintu lebih baiknya menggunakan siku ya Bu, karena kan mungkin di gagang pintu itu terdapat kuman-kuman. Jadi kalau misalnya kita pakai tangan, kuman itu akan berpindah ke tangan kita dan tanpa sengaja kita menyadari kita menyentuh wajah kita dan itu dapat menyebabkan kuman juga berpindah ke muka kita ya Bu. Yang ke-8, gunakan uang elektronik. Jadi uang elektronik itu apa? Uang elektronik itu kita membayar dengan via HP ya Bu, seperti Dana, OVO atau Shopee. Jadi ibu jika ingin berbelanja, ibu bisa menggunakan uang elektronik tersebut ya Bu, untuk menghindari transmisi kuman dengan uang tunai yang kita berikan kepada orang. Lalu yang terakhir, gunakan masker jika ingin keluar rumah. Pemerintah juga mewajibkan pada saat pandemi COVID-19 ini untuk kita memakai masker saat ingin keluar rumah agar kuman-kuman yang ada di udara pun tidak terhirup dengan kita. Ya Bu ya. Iya. Jadi ini merupakan 9 pencegahan penyebaran COVID di kehidupan yang baru ya Bu, atau adaptasi new normal. Ya. Lalu yang di sini ada materi terakhir yaitu tentang manfaat pencegahan penyebaran COVID-19. Yang pertama, membunuh kuman-kuman dengan kita mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang kedua, dengan menggunakan masker kita dapat mencegah droplet masuk ke tubuh dan mengurangi penyebarannya di udara. Yang ketiga, tubuh jadi jarang terserang penyakit karena kita sering berolahraga dibanding dengan orang yang tidak berolahraga. Yang keempat, menghemat biaya makan. Makanan tetap higienis karena kebiasaan membawa bekal makanan dari rumah. Yang kelima, meredam penyebaran COVID-19 dengan berdiam di rumah saja. Yang terakhir, mempunyai banyak waktu dengan keluarga. Jadi tadi merupakan 6 manfaat dari pencegahan penyebaran COVID-19 ya Bu. Iya. Baik Ibu, selanjutnya saya mempunyai video edukasi. Mungkin ini menggambarkan dari materi yang tadi sudah saya jelaskan. Bisa ditonton ya Bu.
Loh, tinggal sepotong. Kamu makan ya? Kok nggak cuci tangan? Aku udah pakai ini. Oh, no. Harus cuci tangan. Coba aja tanya sama dokter. Adik-adik, perhatikan ya, dan kita baru selesai bekerja, selesai belajar, selesai bermain, atau bahkan baru saja bangun dari tidur, apalagi mau makan, maka cuci tangan mutlak harus dijalani. Nah, cuci tangan pun harus dengan cara yang benar. Ada beberapa langkah mencuci tangan dengan cara yang benar. Pertama, basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan dengan air yang mengalir. Lalu, ambil sabun, usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. Kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengadukkan. Kelima, gosok dan putar kedua ujung jari secara bergantian. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar. Diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir, lalu tutup keran dengan menggunakan tisu dan keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Hehehe, aku tadi cuci tangannya salah. Buru-buru lagi. Mau kemana? Cuci tangan. Aku ikut. Pakai 7 langkah cara mencuci tangan. Bayar secara elektronik ataupun online seperti Dana, ShopeePay, MBK, dan lain-lainnya yang tersedia di handphone masing-masing. Kenapa sih? Untuk mengurangi perpindahan virus dari uang dari individu satu ke individu yang lainnya. Sering-seringlah mencuci tangan setelah menyentuh apapun di luar rumah. Untuk memudahkan Anda, sebaiknya selalu bawa hand sanitizer saat akan keluar rumah. Buka pintu menggunakan sip bubuk. Oke, sudah bisa ya, Bu? Ya. Nah, di sini saya juga menyiapkan 5 pertanyaan untuk mengevaluasi dari materi-materi yang tadi saya sudah paparkan ya, Bu. Ya. Yang pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari new normal. Perubahan budaya masyarakat dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran virus corona. Ya, benar. Ya, itu benar, Ibu. Lalu yang pertanyaan kedua, sebutkan 3 penyakit yang ampuh dicegah jika mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Apa? Diare, cacingan, gangguan sistem pernapasan kayak batuk dan pilek. Ya, betul Ibu. Lalu yang ketiga, jelaskan pengertian dari COVID-19. Virus yang menyerang sistem pernapasan dan dapat penularan. Ya, betul. Lalu pertanyaan yang keempat, sebutkan 4 dari 9 pencegahan penyebaran COVID-19. Membawa bekal dari rumah, Ya, mencuci pertama. tangan pakai sabun di air mengalir dengan air bersih. 2, Menjaga jarak 1-2 meter. 3, Gunakan masker jika ingin keluar rumah. 4. Ya, bagus Ibu.
Nah, pertanyaan yang terakhir, sebutkan 3 dari 6 manfaat pencegahan penyebaran COVID-19. Tubuh jadi jarang terserang penyakit karena rutin berolahraga. Ya, yang pertama. Yang kedua, merendam penyebaran virus COVID-19 dengan berdiam di rumah saja. Ya, Yang ketiga, mempunyai banyak waktu dengan keluarga. ya baik Ibu, jawaban Ibu sudah baik semua ya. Ya, Baik Ibu, saya juga ingin membawakan poster untuk Ibu. Ibu bisa tempel di rumah untuk agar selalu mengingatnya ya Bu. ya. Baik Ibu, waktu saya sudah selesai untuk melakukan penyuluhan podcast tentang adaptasi new normal ini. Semoga materi saya bermanfaat bagi Ibu. Terima kasih untuk waktunya untuk mempersilahkan saya. Baik, saya akan pamit. Terima kasih ya Bu. Ya.